Ya, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu, selamat malam. Bu Dr. Gigi Helina, Bu Dr. Lani, Bu Eni, Bu Mevi, Cisusan, dan Pak Charles. Kita akan berdoa kepada Tuhan sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Ya, em, ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada malam hari ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah berkumpul bersama-sama dari berbagai kota, berbagai tempat di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kiranya melalui Bible study ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pedang bermata dua yang dapat memisahkan baik roh, jiwa, dan tubuh. Dan bahkan firman-Mu dapat memberi kepada kami kekuatan untuk kami boleh hidup mempermuliakan namamu. Dan kami juga boleh melewati semua kesulitan bersama dengan Engkau. Dan kami juga bertumbuh secara rohani di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan teman-teman yang mungkin masih akan datang terlambat. Ada Pak Juni Abraham dan mungkin satu dua rekan akan masuk dalam Zoom ini. Tuhan juga sertai mereka bersama dengan kami, dengan hambamu, belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar hari ini mengenai sebuah tema, yaitu saling membantu menanggung beban. Terdapat di dalam satu ayat saja, kita akan baca Galatia 6 ayat 2. Nah, Bapak Ibu mau dengan kasih satu orang membaca Galatia 6 ayat 2 ini, kiranya bisa menolong. Kalau berkenan satu orang, silakan baca Galatia 6 ayat 2. Iya. Apakah ada yang bisa bantu saya? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, terima kasih Bu Eni telah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya akan memperlihatkan sebuah video untuk setiap kita akhirnya jadi berkat ya. Ada sebuah video, mari kita simak bersama-sama. Penonton yang bijak, saya Inke. Video berikut menceritakan tentang seseorang yang diminta untuk menolong orang lain. Apakah yang terjadi? Mari kita saksikan bersama.美女，紫银岩要怎么走啊？在前面。站住！哎，兄弟，帮忙追下前面连贩子！神经病，要追自己追啊！老婆，怎么了？怎么了？老婆，老婆，怎么了？赶紧，我们的孩子，快，孩子，好。兄弟，帮忙追下前面连贩子！神经病，要追自己追啊！以后我要把老婆
婆和孩子咱就丢在车上。还有，多帮助别人。当别人有困难的时候，请伸出您的援手，帮助别人的同时，也许就是帮助自己。Membantu orang lain adalah pilihan tersendiri bagi setiap orang. Tetapi Inge ingin mengutip sebuah kata perenungan dari Master Cheng Yen. 有力量帮助他人是自己的福. Punya kemampuan untuk membantu orang lain adalah kebahagiaan bagi diri sendiri. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Salam. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat sebuah video tentang bagaimana membantu orang lain. Jadi, saya ingat saya nonton video ini sudah cukup lama, kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu, tapi saya tidak pernah lupakan video ini. Video ini sebenarnya video yang dibuat oleh orang, bukan orang Kristen. Tetapi orang tersebut yang membuat video ini bertujuan untuk agar supaya ketika orang menonton video ini, mereka bisa tergerak untuk menolong orang lain. Yaitu bahwa ketika kita menolong orang lain, kita pun sedang membantu diri sendiri secara tidak langsung. Kenapa? Karena Tuhan sendiri di dalam Amsal berkata bahwa waktu kita menolong orang yang kesusahan, kita sedang memintangi Tuhan. Yaitu nanti kita akan bahas. Tetapi pada bagian pertama yang kita mau pelajari adalah firman Tuhan mengajarkan kepada kita beberapa hal dari Galatia 6 ayat 2 tadi yang kita sudah baca. Yang pertama adalah komunitas yang kuat hadir dalam segala musim kehidupan. Maksudnya apa Bapak Ibu terkasih? Maksudnya adalah kalau kita melihat ya di dalam saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan ya di dalam Roma 15:12 ayat 15 dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa dalam komunitas itu tidak hanya hadir dalam segala keadaan yang baik, tapi juga kadang-kadang ada air mata mengalir di dalam komunitas. Artinya bahwa di dalam gereja kita melihat bahwa tidak hanya kita merasakan kebahagiaan, kadang juga kita merasakan kesusahan bersama-sama. Nah, jadi kita perlu jadi orang yang hadir dalam segala musim kehidupan. Waktu ada orang susah, kita perlu hadir untuk menolong. Waktu ada orang bahagia, kita pun mungkin bisa berbahagia bersama-sama. Karena hidup itu tidak hanya kita mengalami hal yang baik. Dalam kehidupan kadang-kadang kita mengalami hal yang sulit. Ya, baru-baru ini Bapak Ibu terkasih, ada teman kami yang hari Sabtu itu apa namanya? Dia mengalami kecelakaan. Jadi teman kami ini ada satu penginjil juga, ya juga dia sama dengan saya juga selain penginjil hamba Tuhan, kita juga guru di sekolah. Dia itu naik motor Bapak Ibu, dia naik motor itu belok mau masuk rumah dia. Waktu mau belok ditabrak dari belakang, anak SMA. Ya, nah, guru kami ini penginjil ini dia laki-laki, yang SMA yang tabrak itu perempuan anak SMA. Itu juga nggak tahu juga bisa begitu cepat tanpa ngelihat jatuh, tapi perempuan SMA ini selamat. Teman saya ini jari kirinya patah. Untungnya Tuhan tolong bahwa kemarin sudah operasi hari Senin, eh, sudah cukup baikan ya, dan juga untungnya seluruh biaya tercover oleh jasa raja dan BPJS. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman terkasih bahwa kita melihat dalam kehidupan ini tidak semuanya eh, indah, tapi juga kadang ada mengalami kesulitan. Nah, jadi kami kemarin guru-guru datang, kita mungkin bawa sedikit sesuatu buat guru ini, penginjil ini, dan dia sudah masa pemulihan Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa ya kita memang secara Alkitab harus kita belajar untuk hadir dalam segala macam kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, tak dapat dipungkiri bahwa seringkali kalau untuk acara sukacita, orang bisa hadir. Contoh, ulang tahun. Acara ulang tahun, orang hadir. Acara pernikahan, orang hadir. Ya, dan cukup banyak orang hadir. Karena mereka senang. Meskipun harus kasih angpau begitu ya. Atau kasih kita ucapan selamat melalui amplop. Tetapi itu orang-orang semua pada hadir.
begitu ya. Atau kebanyakan hadir, hampir jarang orang nggak hadir kalau diajak undang acara makan-makan, sukacita, syukuran rumah baru. Hampir rata-rata banyak orang hadir. Tapi kalau kedukaan, mungkin tidak banyak juga orang hadir. Meskipun ada juga yang hadir banyak. Contohnya, kemarin itu kita semua mungkin Bapak Ibu beberapa orang ada yang tahu ya. Pendeta Marjan Sejabat kemarin ibadah pengimpuran terakhir ya. Ada ibadah pemberangkatan jenazah, katanya dikremasi. Itu ibadah selain orang hadir banyak, tetapi juga ditayangkan melalui YouTube ya. YouTube daripada Jehian, anak pertama dia. Saya dengar Bapak Ibu, kedukaan di YouTube live yang hadir di YouTube itu 100.000 orang. Ya jarang Bapak Ibu ya ada pendeta di Indonesia disiarkan secara YouTube dan yang hadir di YouTube itu bisa 100.000 orang. Kadang-kadang ada pendeta yang meninggal dunia pakai Zoom, ya yang hadir 30 orang, 50 orang pakai Zoom, sekalipun dia mungkin pendeta di kota besar. Tapi ini Pak Marja Sejabat ini yang nonton itu 100.000 orang Bapak Ibu ya. Ada teman kami dari Makassar kemarin saya Zoom sama ibu itu, dia bilang, oh ada di sini Ibu Mevi cerita bahwa itu yang hadir itu begitu banyak melalui YouTube dan di apa namanya di live juga tempat kedukaan juga banyak ya. Tadi pagi saya mau nonton lagi itu ibadah kedukaannya itu sebelum satu tadi malam mau nonton lagi sudah di take down ya. Terakhir ditonton dari kemarin siang sampai tadi pagi baru sekitar 12 jam. Yang nonton ibadah duka itu adalah 900.000 orang Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu nggak salah dengar. 900.000 orang. Ya hampir 1 juta orang yang nonton. Ya. Dari kedukaan orang yang meninggal dalam waktu tidak sampai sehari 12 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi jarang. Ini karena orang terkenal. Karena Pak Jahan itu punya anak yang kedua YouTuber terkenal. Jerome Pauline. 10 juta subscriber. Ya pernah diundang Deddy Kobuser. Pernah ketemu Raffi Ahmad. Para artis dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu seringkali kita kalau kedukaan, oh sibuk, nggak ada waktu begitu ya. Tetapi kalau acara yang sukacita, makan-makan, kebanyakan orang hadir. Ya, meskipun tidak selalu demikian. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar bersama-sama dari Alkitab pada saat ini. Bahwa marilah kita juga hadir ketika ada teman kita, terutama saudara seiman yang mengalami kesulitan. Ya, Alkitab berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau orang senang, kita senang, itu wajar Bapak Ibu, dan itu banyak sekali orang melakukannya. Pertanyaannya, maukah kita menangis dengan orang yang menangis? Kalau orang sakit, mau nggak kita besuk? Kalau orang meninggal, mau nggak kita datang? Kalau orang susah, mau nggak kita bantu? Nggak gampang Bapak Ibu, ya. Saya kenal ada seorang jemaat di Makassar, saya tidak sebut nama. Ada seorang ibu. Ibu ini begitu mengasihi orang-orang yang kesusahan. Saya ingat ibu ini pernah berkata sama saya, Pak Anton, kadang-kadang ada di kitabisa.com. Nah, Bapak Ibu kan ada situs kitabisa.com. Itu situs itu adalah situs yang dipakai atau dipergunakan oleh orang-orang yang sakit parah. Kadang-kadang kena kanker lah, kena tumor lah, dan seterusnya. Dia bilang ke kitabisa.com, tolong buatkan link supaya bisa jadi iklan di Facebook. Karena kitabisa.com ini dia masuk ke Facebook, Instagram, masuk. Instagram kayaknya enggak. Tapi saya kurang tahu apakah sekarang masuk. Jadi dia masuk ke dulu di Facebook masuk. Jadi bisa masuk iklan gitu loh atau di iklan YouTube atau apa begitu. Mereka pakai cara. Tapi setiap orang yang kesusahan itu melalui kita bisa nanti nanti akan ditarik cas sedikit untuk biaya maintenance. Tapi tetap mereka dibantu. Nah, ibu yang di Makassar ini saya kenal, dia bilang begini, Pak Anton, saya kadang-kadang bantu meskipun sedikit. Saya bilang kan ibu nggak kenal, ya nggak apa-apa nggak kenal. Nah, Bapak Ibu terkasih kembali kepada Alkitab. Apakah ketika ada orang kesulitan atau jemaat kita mau bantu, kita mau datang menolong, ya? Bapak Ibu saya ingat sekali ketika saya jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu di gereja dulu di Muara Bungo, saya pernah pelayanan selama 4 tahun setengah. Saya belajar Bapak Ibu karena jemaat waktu itu tidak banyak 12 orang, sekolah minggu 3 anak. Saya belajar mempergunakan waktu saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini belum sibuk, jemaat belum banyak. Penginjilan sudah, kunjungi jemaat sudah, khotbah sudah, bikin khotbah sudah, rapat sudah.
Semuanya sudah. Masih bisa waktu untuk telepon pacar. Dulu kan belum menikah Bapak Ibu. Saya telepon pacar, lalu nonton film, main game. Masih masih cukup waktu. Saya doa sama Tuhan gini, Bapak Ibu Tuhan, saya mau bermanfaat. Manfaatkanlah saya Tuhan. Jadi jemaat tuh karena jemaat sedikit kan jemaat telepon. Dulu masih penginjil. Contoh Anton, tolong saya ke rumah, mau pasang LPG. Dia suaminya pergi Bapak Ibu ya. Ibu ini bilang, jemaat kami setia, pengurus gereja, datang ke rumahnya pasang LPG. Nanti dia bilang, tolong anak saya nggak bisa matematika. Saya ajarin. Nanti bilang lagi, contoh tolong bantu saya ya di rumah parabola di Muara Bungo itu orang pada pasang parabola gitu ya karena kota kabupaten kalau nggak pakai parabola nggak bisa nonton TV nggak bisa pakai antena biasa. Saya datang ke atas ke rumah dia malam jam 8 dia mau nonton TV begitu kan parabola rusak. Saya pasang pegang parabolanya ke kiri ini udah bagus. Saya telepon dia belum ke kanan puterin parabola Bapak Ibu. Maukah kita menolong orang ketika orang itu sulit? Ya, menangis dengan orang yang menangis. Itulah fungsi kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita adalah satu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kita adalah anggota tubuh. Kristus adalah kepalanya. We are the body of Christ. Christ is the head. We are the chest, the feet, the arm, the hand. Bapak Ibu, kita adalah tangan, kita adalah kaki. Ada orang menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi menjadi bahu dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih, marilah kita menolong satu sama lain. Waktu tangan kita misalnya, sorry, waktu kaki kita misalnya keinjak benda yang tajam, wah, kita langsung angkat kaki kita. Paha kita akan bilang angkat kaki. Lalu kemudian bersihkan itu. Siapa tahu ada luka bekas batu-batuan serpihan yang bikin tajam. Tangan langsung ngomong. Sinyal ke otak bilang, segera buang itu serpihan yang tajam supaya kaki tidak terluka. Tangan langsung bergerak ambil itu dibuang serpihannya. Kepala otak bilang ke mata, sakit. Mulut mungkin teriak, aduh. Lalu kepala bilang kepada mata, keluarkanlah air mata, aduh sakit, menangis. Nah Bapak Ibu, bukankah ini adalah sebuah kerjasama dalam anggota tubuh Kristus. Nggak mungkin kalau kaki misalnya berdarah, udah terserah kamu aja berdarah. Yang penting tangan nggak berdarah. Kan nggak seperti itu. Pasti kakinya diambil, lukanya dibersihkan, dilap dengan kering, dicuci dengan air atau mungkin apa untuk membersihkan steril. Lalu setelah itu setelah kering dikasih obat, dikasih betadin. Benar nggak? Nggak mungkin kita bilang, tangannya bilang sama kepalanya bilang, kakinya berdarah, saya nggak peduli. Nggak mungkin. We are the body of Christ. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang susah kita tolong sebagai orang Kristen. Itu bukan kita hebat. Memang seharusnya. Sudah sewajarnya kita bantu orang percaya. Terutama. Dan sesama dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih. Kita juga melihat bahwa ada cerita tentang bagaimana mengasihi sama manusia. Ya, suatu ketika ada seorang datang kepada Tuhan Yesus. Orang muda dia bilang. Tuhan Yesus, bagaimana supaya aku bisa selamat? Ada terus dalam firman Tuhan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Sudah Tuhan Yesus sudah lakukan. Hukum-hukum di dalam Taurat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Apakah kamu sudah lakukan? Sudah. Sejak masa kecil saya sudah melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terus dia bilang, ya Tuhan Yesus juga bilang sama dia, kalau gitu kamu harus kasih sesamamu. Siapa sesamamu? Dia bilang kepada orang yang mau dapat keselamatan itu. Dia bilang, suatu kali ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dipukuli habis-habisan. Dia dirampok dan ditinggalkan setengah mati. Bapak Ibu, orang ini sungguh sangat menderita. Kenapa dikatakan ditinggal setengah mati? Berarti apa? Pukulannya parah. Dia sudah lebam. Dia sudah sekarat. Dia sudah berdarah-darah. Ditinggalkan di jalan setengah mati. Barangnya dihabisin. Dia ambil. Hartanya dia ambil. Ya.
Kita nggak tahu mungkin berapa ratus juta dia bawa karena dia perjalanan jauh. Pasti bawa uang cukup banyak. Lalu orang Lewi lewat. Lalu ada lagi orang yang pada waktu itu adalah orang percaya lewat. Tidak dibantu. Orang Lewi lewat tidak dibantu. Orang percaya lewat tidak dibantu. Datanglah orang Samaria. Dia adalah bangsa yang apa? Dia adalah orang-orang bangsa di tanda kutip kelas 2. Karena orang Samaria itu adalah orang Israel yang bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi dia disepelekan, dianggap remeh. Dianggap orang Samaria itu jahat begitu loh oleh orang-orang Yahudi yang begitu banyak mayoritas. Mereka sudah sedikit, mereka pun juga apa namanya? Ketika mereka sedikit, mereka juga dihakimi oleh orang Yahudi. Maka mereka sangat sedih. Tapi orang Samaria ini datang kepada bapak tadi yang ditinggalkan setengah mati, dirampok. Dia tolongin, dia kasih minyak, dia kasih air bersihkan lukanya dan dibawa ke penginapan. Sampai di penginapan, dia bilang sama orang penginapan, ayo Bapak rawat dia. Nanti kalau kurang uangnya saya bayar. Ini uang, saya kasih lagi uang, kalau kurang saya bayar. Tolong rawat dia sampai sembuh, katanya. Nah Bapak Ibu terkasih, dia nggak kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita misalkan ada orang yang waktu kita kerja sama dia, dia selalu tindas kita. Dia tanda kutip tindas, tanda kutip maaf ya seperti injak-injak gitu loh. Nggak anggap kita sebagai manusia karena dia adalah bos. Pertanyaannya kalau bos itu susah suatu hari, kita mau bantu nggak Bapak Ibu? Oh, nggak gampang, bener nggak? Kamu ini bos minta tolong sama saya, kamu sekarang susah minta tolong sama saya. Dulu kamu waktu saya kerja sama kamu, kamu injek-injek saya, kamu nggak hargai saya, tidak menghormati saya. Sekarang kamu mau minta bantuan, mungkin kita bilang seperti itu Bapak Ibu ya. Pasti kita mungkin agak susah, bener nggak? Meskipun teman kita, teman kerja kah atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu terkasih, inilah yang sesuatu kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan seperti orang Samaria. Meskipun dia tanda kutip dihina oleh orang Yahudi, diperlakukan tidak baik oleh orang Yahudi, dia mau menolong. Ya, dia mau menolong. Orang Samaria ini menolong orang Yahudi. Bapak turut kasih, tadi saya sudah katakan Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintanya Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu, saya terlalu percaya dengan ayat ini. Kenapa? Karena saya sadar bahwa keluarga saya adalah keluarga yang sulit. Karena apa namanya, papa saya itu meninggal sejak saya usia 12 tahun, 11 tahun. Bapak Ibu, tidak mudah, tidak ada papa hidup berjuang. Ya, tetapi yang anehnya, banyak orang nolong saya Bapak Ibu. Saya dikasih beasiswa sejak SMP, SMA, kuliah, dikasih beasiswa, dipermudah jalan hidupnya. Ada saja. Saya percaya bahwa saya ingat papa saya itu dulu sering menolong orang, dibalas. Menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memintai Tuhan. Mungkin sekarang Tuhan itu sedang balas kebaikan yang papa saya lakukan, Bapak Ibu. Saya nggak sombong, tapi papa saya cukup sering menolong orang lain. Sampai kadang-kadang mama saya marah. Kamu nolong orang lain? Nama papa saya Kisan. Kok Kisan, kenapa kamu nolong orang begitu banyak? Kenapa kamu ngasih pendana kamu untuk keluarga kamu pribadi? Ya, keluarga kamu, istri kamu, anak kamu. Ya, saya anaknya. Tapi dia sering menolong orang. Nah, Bapak Ibu, marilah kita belajar bersama-sama. Kita juga bisa belajar dari apa Bapak Ibu? Dari yang namanya cerita ya janda yang memberi persembahan. Suatu ketika di apa namanya Bapak Ibu di Bait Allah ada orang memberi persembahan. Dan Bait Allah ini tempatnya ini seperti tempat yang kita lihat di layar. Dia kayak corong bisa masukin koin atau uang. Mungkin juga ada dulu juga mungkin sudah ada uang kertas ya, ada sedikit. Nah, tetapi ketika orang kaya kasih uang kenteng, 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 banyak gitu, mungkin pakai koin banyak sekali. Tidak diperhatikan. Tapi Yesus bilang sama murid-muridnya, coba lihat janda itu. Dia memberi uang 2 peser 1 duit. Uang yang kecil sekali. Tapi dia memberi kepada Tuhan seluruh nafkahnya, Bapak Ibu. Dikasih buat Tuhan. Nggak gampang, Bapak Ibu ya. Tapi itulah ya namanya belas kasihan atau berbuat baik. Bapak Ibu terkasih, kita lanjut ya. Tetapi waktu kita misal
Oh sorry, maaf ya. Tadi tiba-tiba ketutupan suaranya. Sudah ada suara lagi ya. Bapak Ibu terkasih, Alkitab berkata di dalam Kisah 120 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ya, perkataan Tuhan Yesus, ya, apa namanya? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu terkasih, kalau kita bicara mengenai memberi, bicara mengenai memberi, itu adalah lebih berbahagia daripada menerima. Kenapa? Karena ketika ada orang yang apa namanya memberi, mereka sedang belajar sesuatu yang bagus, yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu adalah belajar nilai-nilai dari Tuhan. Tuhan selalu memberi. Tuhan memberi kepada kita berkat. Tuhan memberi kepada kita kesehatan. Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Tuhan memberi kepada kita kehidupan yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Kita belajar dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Tuhan terlebih dahulu memberi. Dan kalau kita memberi, kita membuat orang juga tertolong, Bapak Ibu. Waktu kita memberi, orang tertolong. Memberi perhatian kah? Memberi kasih kah? Memberi doa kah? Bahkan memberi uang atau memberi materi. Itu membuat orang merasa tertolong, Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita belajar untuk memberi. Bapak Ibu terkasih, berikutnya adalah poin kedua. Ya, poin kedua adalah menanggung beban adalah wujud kasih Kristus. Bapak Ibu terkasih, ketika kita bersama-sama melihat kasih Kristus kepada kita, kadang-kadang kita jarang melihat dengan apa ya? Dengan serius, gitu ya. Tetapi marilah kita belajar untuk seperti Tuhan Yesus, untuk memberi kasih kepada orang-orang yang mengalami apa? Mengalami kesusahan atau kesulitan. Jadi kasih Kristus ini perlu kita wujudkan, ya. Waktu kita menanggung beban menolong orang yang susah, kita mewujudkan kasih Kristus. Ya, Kristus itu adalah Tuhan yang apa? Yang yang mengasihi kita dan juga yang memberi kepada kita keselamatan. Itulah kasih Kristus. Jadi marilah kita bersama-sama melakukannya. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Ya, ada sebuah yayasan lembaga amal bernama Yayasan Buddha Suci. Ya, ini cerita yang sudah lama Bapak Ibu. Ya, 2016 Desember. Gempa kekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Kabupaten Pidi, Jaya Aceh, Rabu 7 Desember 2016. Ini sudah lama Bapak Ibu ya, kira-kira 9 tahun yang lalu. Pukul 5. Gempa ini mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang menderita luka berat dan ringan. Bapak Ibu bayangkan, satu kali gempa, puluhan orang meninggal. Puluhan orang. Mungkin 20 orang, 30 orang meninggal Bapak Ibu. Ratusan orang itu luka berat Bapak Ibu dan ringan. Berarti ada berapa banyak sekali orang yang sakit. Ratusan orang, kalau ada 200 300 orang juga kan juga banyak Bapak Ibu. Kalau ratusan orang pasti minimal 200. Berarti banyak yang terluka, berdarah, mereka susah, mereka harus berobat. Mungkin rumah sakit penuh dan seterusnya. Bapak Ibu bayangkan ya. Di hari yang sama, relawan suci datang ke Aceh. Tiba survei, kumpul data. Pada hari Kamis, Bapak Ibu perhatikan, besoknya Bapak Ibu, 30 relawan datang, tim medis suci datang. Dari Medan berangkat ke Aceh, membawa barang bantuan, obat-obatan, 3.000 selimut, 3.000 sarung, biskuit 100 dus, dan susu. Ya, bahkan Bapak Ibu loh, sehari saja langsung datang bantuannya. Bapak Ibu kadang orang Kristen, Bapak Ibu mohon maaf. Orang Kristen ini yang saya pernah alami. Di gereja saya dulu pelayanan. Ada masalah misalkan, oh ada tsunami, oke bantu. Ya, tsunaminya katakanlah hari Selasa. Oke, Minggu kita wartakan di jemaat ya Bapak Ibu. Minggu warta jemaat. Dari Selasa itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari. Ya, terus waktu dia rapat gimana? Apakah langsung dibagi uangnya atau uangnya kumpul? Enggak. Selasa kalau misalkan tsunami atau ada gempa, nanti hari Minggu baru orang kumpul dana hari pertama. Kumpul dana, 2 kantong kolektor. Yang merah untuk gereja. Kantong biru untuk mendukung, kali ini untuk
ya orang kena gempa di Aceh. Oke, dia kumpul 2 kali pertemuan. Minggu depan kita masih kasih kesempatan 2 kali. Bagian Bapak Ibu orang sudah kecelakaan, udah kelaparan, kedinginan, mungkin mati, gelap, susah, repot. Gimana makan, gimana beli makan, ya. Tetapi relawan Buddha Suci langsung 1 hari datang. Kalau gereja butuh mungkin seminggu, 2 minggu, kumpul, rapat, baru pergi ke tempat orang bencana, datang orang yang lain keburu udah ditolong sama relawan yang lain berarti ya. Jadi jangan kalah Bapak Ibu. Berita ini saya mau kasih tahu pada kita, jangan kita kalah orang Kristen yang harusnya punya kasih, jangan kalah sama orang kepercayaan lain. Bukan buat sombong Bapak Ibu, tapi begini loh maksudnya, saya menghargai juga apa yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci. Dan itu bagus. Ketika ada gempa, besok langsung datang tolong, bawa tim medis. Nah kita belajar Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengasihi orang sekitar kita ya. Bapak Ibu terakhir ini berita yang cukup dekat ya, 2 bulan lalu, ya kan? 2 bulan lalu itu ada apa Bapak Ibu? Ada eh, banjir ya, banjir di Bali, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu maaf ya, saya perhatikan kabel saya dulu sebentar. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita melihat ada sebentar. Oh, sorry. Dalam waktu itu ada, oh sorry. Jadi apa namanya maaf. Jadi pernah ada ini, yaitu cerita di Denpasar di Bali ada banjir besar 10 September. Ya ini 2 bulan lalu masih baru. Ketika ada itu ada kerusakan serta jatuh korban jiwa. Peduli musibah ini, Yayasan Buddha Suci Indonesia memberikan bantuan kepada korban berdampak banjir dan keluarga korban meninggal Sabtu 13 September. 3 hari loh Bapak Ibu. Cuma 3 hari langsung ke Bali kasih bantuan. Ya, katanya 6 keluarga korban yang meninggal dikasih uang pemerhati, 1 korban dirawat, dan 40 paket bantuan darurat kepada warga terdampak di Jalan Biak, Desa Dauh, Purikau, Denpasar. Nah, Bapak Ibu ini ada masalah banjir yang begitu besar, begitu begitu sulit. Tapi ditolong loh sama orang suci meskipun itu kepercayaan apapun juga. Nah, Bapak Ibu marilah kita sebagai orang Kristen jangan kalah, ya. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin saya tidak tahu apakah saya pernah cerita atau tidak teladan kasih Yesus yang besar bagi manusia, ya. Nah, Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan Yesus itu Bapak Ibu ada 5 poin tentang kasih Yesus yang besar. Pertama, 3 perkataan pertama adalah ya Bapak ampuni mereka. Kepada orang banyak ampuni mereka, kepada orang tuanya inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Waktu Yesus disalib, dia bilang, tolong Yohanes urus ibu saya, Ibu Maria. Dia masih tetap berjuang. Lalu kepada penjahat yang di sampingnya, dia berkata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya apa? 3 perkataan salib ini adalah Yesus mengasihi orang lain, ya, bukti nyata. Meskipun bang apa namanya, meskipun Tuhan Yesus disalib, dia tetap melakukan yang terbaik, ya. Teladan dalam waktu, ya. Ya, Yesus itu ketika bilang, ya Bapa ampuni mereka, itu masa lalu mereka sudah berbuat dosa, Tuhan Yesus ampuni. Minta pengampunan Allah Bapa kepada mereka yang menyalibkan Yesus. Yang kedua masa kini, yaitu Ibu Maria, kan waktu itu lihat disalibkan Yesus kan akan mati, tidak bertemu lagi dengan Ibu Maria, bapaknya Yusuf. Dia bilang kepada Yohanes, tolong hari masa kini engkau terima ibuku, urus ibuku. Akhirnya memang ibunya diurus oleh Yohanes. Kepada penjahat yang disalibkan dia bilang apa? Itu buat masa depan, ya. Jadi Yesus mengasihi orang masa lalu, masa kini, masa depan. 3 kehidupan manusia. Kepada orang banyak mengampuni itu bicara kerohanian. Kepada orang tuanya minta ditolong diurus sama Yohanes bicara fisik. Tapi bicara kepada orang yang apa disalib, kamu diberikan hidup yang kekal, hidup kekal. 3 kehidupan manusia, ya. Oh sorry, ini tadi sudah hidup kekal. Nah, berikutnya 3 tindakan Yesus. Mendoakan orang berdosa. Mengantar mamanya kepada Yohanes. Janjikan hidup kekal. Jaminan hidup kekal. Ya kan?
Nah, jadi ini adalah satu hal yang bagus sekali dari tiga. Ini kita bisa banyak belajar. Kemudian Yesus, tiga kondisi Yesus ketika dia mengampuni orang bersalah dalam kondisi teraniaya. Dia berikan kasih kepada semua orang. Ketika dia bantu orang tuanya dia nggak punya apapun masih memperhatikan orang tua. Nah, Bapak Ibu, inilah Yesus apa inilah suatu bentuk cerita tentang Yesus yang begitu baik. Lalu kepada penjahat yang disalib dia bilang apa? Dalam kondisi tak diperhatikan dia masih perhatikan orang jahat yang bertobat, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Nah, tiga terakhir saling menanggung beban membawa kesatuan dalam pertemuan rohani. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama kalau kita melihat kuda, ya, kalau kuda hanya ada satu, dia bisa misalkan lari bawa satu atau dua orang. Tapi kalau kudanya dua, bukannya dua atau empat orang, bisa belasan orang. Dia mereka kuda ini mengangkut pedati, ya kan? Mengangkut pedati atau mengangkut orang. Dia bisa bawa banyak Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama bersatu dalam gereja untuk membantu orang di sekitar kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan yang pertama, mari kita belajar untuk melayani di gereja. Yang kedua, mari kita membangun gereja kita untuk menolong bersama-sama. Yang ketiga, saya mau mengerjakan kepentingan Tuhan. Ya, jadi untuk menolong orang itu kepentingan Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita dan mengajak kita untuk terus beribadah kepada Tuhan dan juga kita melakukan firman Tuhan dengan cara apa? Menolong sesama. Maka kita mewujudkan dua hal. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, mengasihi sesama, dan kita juga mau menolong mereka yang susah sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Saya berhentikan dulu rekam ya.